kok gini amat ya hidup aku gitu. Aku sempat kayak gitu kok, sempat yang kok salah apa ya gitu. Selama ini aku sudah berusaha untuk lebih baik, sudah berusaha untuk jadi istri yang baik untuk suami gitu. Sempet lah aku ngerasa down kayak gitu sih. Cuman untungnya balik lagi aku punya anak-anak yang nguatin aku. Terabai dan luluh lantak, itulah yang dirasakan Oki Agustina saat rumah tangga yang dibangunnya dengan penuh rasa cinta dan kepercayaan seketika hancur lebur lantaran isu kehadiran sosok orang ketiga. Ya, kabar tersebut merebak sesaat setelah beredarnya foto yang memperlihatkan kebersamaan sang suami Gunawan Dwi Cahyo tengah berjalan dengan seorang wanita lain. Sontak hal itu pun menimbulkan banyak dugaan dan komentar netizen hingga kabar tersebut diketahui olehnya. Memang aku tiba-tiba diceraikan, nggak ada alasan yang jelas. Sebenarnya rumah tangga lagi baik-baik aja, semua lagi, ya mungkin aku merasa baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Mungkin ya memang bukan aku ngerasa sih, memang kondisi memang gak ada masalah kan. Aku juga baru pulang dari Kediri saat itu sama Miro, kita liburan berdua ke sana, nonton bapaknya pertandingan. Selang seminggu atau 10 hari setelah kita pulang dari Kediri itu, tiba-tiba sikapnya berubah. Saat aku tanya ada apa, tiba-tiba dia membahas yang masalah yang dulu-dulu. Itu awal Oktober, dia pulang ke rumah, tiba-tiba itu minta cerai. Kenapa? Salahku apa gitu kok sampai tiba-tiba enggak, aku pengen saya nggak punya istri. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa ya? Aku bilang gitu. Cuma memang saat itu mungkin aku emosi kan, kesal, ya udah kalau mau cerai ya udahlah, aku bilang gitu. Ya udah, kamu mau nyapa, aku minta waktu. Kalau memang kamu ingin aku berubah, perbaikin diri aku dan salah dari aku, ya udah kita sama-sama berubah. Nggak cuma dari aku, kamu juga berubah. Ya mungkin selama itu kan aku selalu, tiap aku doa itu selalu tanya kenapa ya Allah aku diceraikan secara tiba-tiba dengan kondisi lagi baik-baik aja. Ya itu jawabannya mungkin dari foto yang beredar itu. Namun kala itu, sang suami justru menampik perselingkuhan tersebut dan berdalih bahwa keinginan mentalak Oki bukanlah karena adanya sosok wanita ketiga. Hingga akhirnya wanita kelahiran Bogor ini memutuskan untuk menggugat cerai pesepak bola tersebut ke Pengadilan Negeri Bogor. Keduanya pun resmi bercerai pada 8 Januari 2024 lalu. Kalau aku bilang dari awal aku tidak ada keinginan bercerai gitu. Tapi karena permintaan beliau ingin bercerai, kekeh ingin cerai, ya aku sebagai istri saat itu bisa apa? Jadi aku hanya yang ya udah aku penuhin aja keinginan kamu karena ya aku merasa aku sudah tidak diinginkan sebagai istri. Kalau harta gonogini itu kan memang kesepakatan bareng, kesepakatan berdua gitu. Awalnya tuh anak memang karena di bawah umur, jadi emang harus ikut ibu. Terus masalah bulanan karena ya anak dari Mas Gunawan kan satu. Aku juga nggak mau bebanin dia dengan aku harus minta yang besar, itu enggak. Untuk urusan rumah, memang dari awal permintaan beliau adalah dijual dan bagi dua. Terus aku bilang kalau dijual bagi dua, sekarang aku dan anak mau tinggal di mana? Sempat ada. Jadi di saat aku awalnya minta lebih dari 5 juta itu, dia bilang ya udah kalau kamu merasa berat sama Miro buat aku aja. Aku bilang aku bukan masalah berat sama Mironya, aku bilang gitu kan. Aku bisa kok, tanpa kamu ngasih pun aku bisa. Cuman kan ini kan hanya bentuk tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Sahabat cantik, jika sedikit menengok ke belakang, pasangan yang dipertemukan dalam sebuah pertandingan sepak bola 2011 silam ini bisa dianggap sebagai pasangan yang jauh dari perbincangan publik. Tak butuh waktu lama, meski sempat terlontar pro dan kontra, mereka berdua pun sepakat dan memantapkan hati untuk mengikat janji suci pernikahan pada 10 Februari 2012 lalu. Kebahagiaannya pun semakin sempurna ketika sesosok pria mungil dan tampan bernama Miro Materazi Gunawan hadir di kehidupan rumah tangga Oki dan Gunawan. Buat anak-anakku, terima kasih sudah selalu ada buat aku, nggak ninggalin mama di saat kondisi mama seperti ini tuh. Kalian selalu
support mama, jadi garda terdepan buat mama. Mungkin kalau nggak ada kalian di hidup mama, nggak tahu mama akan bisa sekuat ini. Terima kasih sudah hadir di dalam hidup aku. Kalian anak-anak yang luar biasa. Maafin mama kalau mama harus gagal lagi, harus membuat kalian kecewa lagi, harus mungkin nggak tahu kalian harus nanggung malu lagi karena punya mau orang tua yang bercerai lagi. Tapi ya, yang pasti mama sayang sama kalian. Terima kasih sudah hadir di hidup mama dan selalu ada buat mama. Maafkan aku menduakan cintamu. Sahabat cantik, berbicara akan sosok Oki Agustina tentunya tidak akan terlepas dari satu sosok pria yang satu ini. Ya, Sigit Purnomo Syamsuddin Said, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasha Ungu, yang bukan lain adalah pria yang pertama kalinya mampu meluluhkan hati seorang Oki Agustina, hingga menjadikannya istri sekaligus seorang ibu dengan 3 orang buah hati bernama Kesha Alvaro Putra Sigit, Sakiena Azalea Napasya, dan juga Nasya Anaya Putri Valentina Pasha. Namun sayang, 1000 kali sayang, setelah 6 tahun bersama, pernikahan yang dilaluinya itu harus berakhir pada kata perceraian. Jadi sebelum aku mau gugat cerai, itu aku memang sudah, aku telepon dulu Mas Pasha. Aku ngomong, karena aku bilang, aku pasti kalau nanti ini sampai rame, aku bilang pasti kamu akan ke bawah-bawah. Makanya sebelum aku melangkah, aku ngobrol dulu sama dia, aku bilang, aku mau ini kenapa, akhirnya aku jelaskan semuanya. Ya dia cuma pesan, ya udahlah Bun, yang penting baik-baik semua. Kalau memang ini yang terbaik ya udah, yang penting kalian tuh udah pada gede, udah pada tua, jangan ribut-ribut gitu. Karena ya memang kayak dari awal kenapa aku nggak pernah mau ngobrol dimanapun gitu, karena memang aku nggak mau bikin panas suasana sih. Seakan trauma akan 2 kisah cintanya yang tak indah, Oki tersadar jika ia tak boleh kalah, terlebih demi keempat buah hati tercintanya. Kalau trauma, takut pasti ada lah ya, apalagi namanya kita pernah gagal 2 kali, apalagi yang terakhir dengan aku sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa gitu kan, pasti ada sih. Cuman kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Ya nanti kalau aku bilang aku mau menikah lagi, tiba-tiba Allah kasih jodoh ke aku, karena aku nggak bisa tolak juga. Nah saat aku bilang aku mau nikah lagi, tapi kayaknya belum lah gitu. Jadi sekarang ya aku menjalani aja prosesnya, dinikmatin. Enak itu nyawa aku sekarang. Anak itu ya nyawa aku lah gitu loh. Walaupun mereka hanya titipan, tapi ya kalau nggak ada mereka mungkin aku nggak bisa sekuat sekarang. Sang model, aktris berada dalam pertarungan batin yang hebat. Hijab yang sempat membalut wajah cantiknya sempat terlepas akibat ujian perceraian yang harus dihadapinya kala itu. Namun, Allah begitu menyayangi diri Oki, hingga dirinya kembali membalutkan kain hijab di wajahnya. Masya Allah. Kalau hijab ini sebenarnya dulu pernah. Dia dulu pernah di pernikahan yang pertama aku pernah pakai hijab. Mungkin kalau dulu itu tujuannya beda gitu kan. Coba aku pakai jilbab nih, siapa tahu suami aku berubah gitu. Tapi ternyata nggak boleh, pakai jilbab itu harus dari hati loh, karena Allah, bukan karena orang lain atau untuk merubah orang lain. Makanya di saat aku kecewa saat itu ya akhirnya aku buka lagi. Nah kalau untuk yang kedua kali ini saat aku, ini nazar sebenarnya. Jadi saat itu aku nazar, kalau memang aku hamil lagi, aku mau pakai jilbab, aku mau pakai hijab. Dan alhamdulillah sama Allah dikasih, aku hamil Miro saat itu. Ya udah aku tunaikan nazar aku, ya aku pakai jilbab. Terangkan hati dalam sanubariku untuk menembus. Sahabat cantik, problematika kisah rumah tangga Oki Agustina memang seakan tidak pernah habisnya. Namun, layaknya perempuan yang pernah disakiti, seyogianya pantas untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan batin. Insya Allah. Jiwaku